Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nih, saya Muhammad Asdi Elvistoni, mahasiswa program studi pendidikan matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. Jadi teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi bersama pada kegiatan belajar yang pertama berkaitan dengan konsep sistem persamaan linier dua variabel. Namun sebelum teman-teman lanjut ke videonya, saya harap teman-teman sudah membaca materi pada kegiatan belajar yang pertama yang telah disediakan di dalam e-modul ya. Oke, kalau gitu langsung saja kita lanjut ke pembahasan materinya. Baik teman-teman, jadi yang pertama kita akan membahas berkaitan dengan persamaan linier dua variabel atau disebut dengan PLDV. Kita ke definisinya terlebih dahulu ya. Persamaan linier dua variabel atau PLDV adalah sebuah persamaan yang dapat dinyatakan dalam bentuk AX ditambah BY sama dengan C. Dengan X, Y adalah variabel dan A, B, C elemen dari bilangan real. A tidak sama dengan 0 atau B tidak sama dengan 0, serta A, B tidak sama dengan 0 bersama-sama. Gimana nih? Udah mulai paham belum berkaitan dengan definisi dari PLDV? Kalau sudah, yuk kita lanjut ke materi selanjutnya. Baik, jadi di materi selanjutnya kita akan membahas berkaitan dengan unsur pembentuk dari persamaan linier dua variabel. Dari unsur pembentuknya sendiri terbagi menjadi 4 nih teman-teman. Ada variabel, koefisien, konstanta, dan juga suku. Wah, menarik ya? Oke, kalau gitu langsung saja kita bahas satu persatu. Baik, kita awali dengan variabel. Variabel adalah suatu peubah, pemisal, pengganti dari suatu nilai atau bilangan yang nilainya belum diketahui secara pasti nih. Variabel biasanya dilambangkan dengan huruf atau simbol. Oke, kita perhatikan ilustrasi berikut ya. Pak Budi ingin memasang 2 jenis alat di laboratorium sekolah, yakni ada sensor suhu dan sensor cahaya untuk proyek monitoring lingkungan. Dia membeli 4 buah sensor suhu dan 3 buah sensor cahaya dengan total harga Rp1.200.000. Tentukan variabel dari permasalahan tersebut. Wah, oke nih teman-teman. Silakan teman-teman untuk pause video ini terlebih dahulu dan mengerjakan permasalahan dari ilustrasi yang disajikan ya. Baik, saya beri waktu, silakan. Oke teman-teman, gimana nih terkait penyelesaian dari permasalahan ilustrasinya? Sudah ketemu belum terkait variabelnya dari ilustrasi tersebut? Oke, kalau gitu langsung saja kita bahas terkait permasalahan pada ilustrasinya ya. Oke, penyelesaian. Jika kita misalkan X sebagai harga satu sensor suhu dalam rupiah dan Y sebagai harga satu sensor cahaya dalam rupiah, maka model persamaan terhadap permasalahan di atas adalah 4X ditambah 3Y sama dengan Rp1.200.000. Jadi, X dan Y merupakan variabel karena X dan Y sebagai pemisal atau pengganti dari suatu nilai. Gimana nih teman-teman? Bener nggak tadi jawaban dari permasalahan yang ada pada ilustrasi yang sudah kalian kerjakan? Oke, wah hebat-hebat nih kalau pada bener. Oke, langsung saja kalau gitu kita ke pembahasan materi selanjutnya mengenai koefisien nih. Koefisien adalah suatu bilangan yang menyatakan banyaknya variabel. Koefisien juga dapat dikatakan sebagai bilangan yang terletak di depan variabel. Oke, ada ilustrasi lagi nih teman-teman. Seorang ahli kimia sedang mengukur massa 2 jenis senyawa kimia, yakni natrium klorida atau NaCl dan kalsium karbonat atau CaCO3. Diketahui bahwa 3 gram natrium klorida dan 5 gram kalsium karbonat memiliki massa total 50 gram. Tentukan koefisien dari permasalahan tersebut. Oke, sama seperti yang sebelumnya, silahkan teman-teman semua untuk dapat pause video ini terlebih dahulu untuk mengerjakan permasalahan berkaitan dengan ilustrasi tersebut. Baik, waktu saya persilahkan.
Wah, gimana nih teman-teman? Berkaitan dengan permasalahan ilustrasinya, apakah sudah ketemu nih mana yang disebut dengan koefisien dari permasalahan ilustrasi tersebut? Oke, kalau sudah, yuk kita bahas materinya ataupun penyelesaiannya secara bersama. Baik, penyelesaian, jika kita misalkan X sebagai massa natrium klorida atau NaCl dalam gram dan Y sebagai massa kalsium karbonat atau CaCO3 dalam gram, maka model persamaan terhadap permasalahan di atas adalah 3X ditambah 5Y sama dengan 50. Jadi, 3 dan 5 merupakan koefisien dikarenakan 3 dan 5 menyatakan banyaknya variabel, di mana 3 adalah koefisien dari X dan 5 adalah koefisien dari Y. Gimana nih dari kedua ilustrasi yang sudah disajikan? Teman-teman sudah benar berapa nih? Oke, kalau sudah pada benar semuanya, mantap nih, keren-keren. Kalau gitu langsung saja kita ke pembahasan materi selanjutnya berkaitan dengan konstanta. Konstanta adalah suatu bilangan yang tidak diikuti oleh variabel, sehingga nilainya tetap atau konstan untuk nilai peubah variabel berapapun. Baik, kita perhatikan bersama ya persamaan berikut. 10x ditambah 13y sama dengan 46. Konstanta dari persamaan tersebut adalah 46. Kenapa? Karena nilainya tetap atau konstan dan tidak memiliki variabel yang mengikutinya. Gimana? Sudah mulai paham ya berkaitan dengan konstanta? Oke, kalau gitu kita lanjut ke materi selanjutnya, yakni berkaitan dengan suku. Suku adalah suatu bagian dari bentuk aljabar yang dapat terdiri dari variabel dan koefisien atau berbentuk konstanta yang tiap sukunya dipisahkan dengan tanda operasi hitung, penjumlahan, atau pengurangan. Oke, kita perhatikan persamaan berikut ya. 20x dikurangi 8y sama dengan 40. Suku-suku dari persamaan tersebut adalah 20x, negatif 8y, dan 40. Kenapa? Karena terdiri dari variabel dan koefisien atau berbentuk konstanta, yang tiap sukunya dipisahkan dengan tanda operasi hitung yaitu pengurangan. Oke, gimana nih teman-teman? Sudah mulai paham kan berkaitan dengan variabel, koefisien, konstanta, dan juga suku? Kalau sudah, yuk kita lanjut ke pembahasan ataupun materi selanjutnya. Oke teman-teman, di sini kita akan menentukan dari kelima persamaan berikut mana yang merupakan persamaan linear dua variabel dan mana nih yang bukan merupakan persamaan linear dua variabel. Oke, silakan teman-teman untuk pause video ini terlebih dahulu dan mengerjakan ataupun menentukan dari kelima persamaan ini mana yang merupakan PLDV dan bukan PLDV. Saya beri waktu, silahkan teman-teman. Baik teman-teman, gimana? Udah mulai dapat belum dari kelima persamaan mana yang merupakan PLDV dan mana nih yang bukan? Oke, kalau gitu langsung aja yuk kita bahas bersama berkaitan dengan kelima persamaan tersebut. Dapat kita lihat bahwa pada persamaan yang pertama, dia hanya memuat satu variabel, yaitu X, dan variabelnya berpangkat 2 atau lebih dari 1. Sehingga persamaan tersebut bukan merupakan persamaan linear dua variabel. Pada persamaan yang kedua, memuat dua variabel, yaitu A dan juga B, dan variabel berpangkat 1. Sehingga persamaan tersebut merupakan persamaan linear dua variabel. Pada persamaan yang ketiga, memuat 3 variabel nih teman-teman, yaitu X, Y, dan juga Z. Sehingga persamaan tersebut bukan merupakan persamaan linear dua variabel. Dan pada persamaan yang keempat, memuat 2 variabel, yaitu X dan juga Y, dan variabel berpangkat 1. Sehingga persamaan tersebut merupakan persamaan linear dua variabel. Dan yang terakhir, pada persamaan yang kelima, memuat 2 variabel, yaitu X dan juga Y. Tetapi variabel berpangkat 2 atau lebih nih dari 1 teman-teman. Sehingga persamaan tersebut bukan merupakan persamaan linear dua variabel. Wah, gimana nih dari kelima persamaan ini? Apakah teman-teman benar semua?
Atau ada yang salah nih? Oke, kalau semisal ada yang salah, silahkan teman-teman koreksi kembali ya berkaitan dengan pengerjaannya. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan materi berkaitan dengan sistem persamaan linier dua variabel. Kita beralih ke definisinya. Apabila terdapat dua atau lebih persamaan linier dua variabel yang berbentuk AX ditambah BY sama dengan C dan DX ditambah EY sama dengan F dengan persamaan satu dan lainnya saling berkaitan, maka kedua persamaan tersebut dinamakan sistem persamaan linier dua variabel. Kita ke bentuk umumnya. Jadi bentuk umum dari SPLDV ini adalah sebagai berikut. AX ditambah BY sama dengan C, DX ditambah EY sama dengan F, di mana X, Y adalah variabel dengan A, B, C, D, E, F merupakan elemen dari bilangan real, serta A tidak sama dengan 0 atau B tidak sama dengan 0, dan D tidak sama dengan 0 atau E tidak sama dengan 0. Gimana? Udah paham terkait definisi dan juga bentuk umumnya dari SPLDV? Oke, kalau sudah, kita lanjut ke ciri-ciri dari SPLDV itu sendiri ya. Yang pertama, terdiri dari dua atau lebih persamaan linier dua variabel PLDV yang berbentuk AX ditambah BY sama dengan C dan DX ditambah EY sama dengan F. Yang kedua, tidak terdapat perkalian variabel dalam setiap persamaannya. Yang ketiga, PLDV yang ada dalam SPLDV terdiri dari dua variabel yang sama. Dan yang terakhir, dia menggunakan relasi sama dengan. Gimana? Sudah mulai paham berkaitan dengan ciri-ciri dari SPLDV? Baik teman-teman, berakhirlah sudah pembahasan materi kita pada kegiatan belajar yang pertama. Saya harap teman-teman dapat mempelajari ulang nih berkaitan dengan konsep SPLDV yang ada pada kegiatan belajar yang pertama. Dan juga saya ingatkan untuk teman-teman semua, jangan lupa nih buat mengerjakan the challenge pada kegiatan belajar pertama yang disajikan pada e-modul. Oke, mungkin sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.